Dalam kasus seperti itu, iblis rubah harus memakan buahnya, dan Lin Tian memberinya keberuntungan. Ketiga iblis itu menatap dengan rasa ingin tahu sampai kultivasi iblis rubah sedikit berubah. Ketika mereka bergegas ke kultivasi 3.500 tahun, ketiga iblis itu tercengang. Tiga orang Ngangong yang mengharapkan hal yang sama, jadi mereka tidak terkejut. Setan rubah melihat bahwa dia memiliki 3.000 tahun kultivasi tanpa alasan. Seluruh orang berkata dengan penuh semangat, saya memiliki begitu banyak kultivasi. Setan gunung dengan cepat berkata, Tuanku, aku juga menginginkannya. Labu besar dan setan mantis tidak terkecuali. Kedua iblis itu mengganggu Lin Tian dan ingin Lin Tian meningkatkan pencapaian mereka. Lin Tian tersenyum aneh dan mempromosikan pencapaian iblis-iblis ini satu persatu. Hanya labu besar dan iblis mantis yang mencapai 6.000 tahun budidaya, sedangkan iblis gunung mencapai 8.000 tahun dari 5.000 tahun. Sekali waktu, nafas iblis gunung menjadi ganas, terutama setelah 8.000 tahun berkultivasi, bahkan bisa bersaing dengan sekarung Sanxian. Labu besar dan setan mantis juga bersemangat, terutama ketika mereka melihat budidaya ganda, yang tidak pernah mereka impikan. Jadi ketiga iblis itu berterima kasih kepada Lin Tian dan berjanji untuk mengikutinya ketika mereka mati. Lin Tian menatap iblis gunung dan berkata, Ayo, Raja Iblis Gunung, apa yang ingin kamu lakukan? Saat ini, Iblis Gunung tidak berani menyembunyikan, Raja Iblis Gunung ingin mengendalikan kota Tianlong, tetapi kota Tianlong memiliki tim penjaga yang kuat, dan jika dia memaksa untuk menyerang, dia pasti akan membuat Feng Du khawatir, jadi dia memintaku untuk mengganggu kota-kota kecil lainnya di bawah kota Tianlong dan memaksa orang-orang di dalam untuk menjauh. Kontrol kota Tianlong? Maksud? Lin Tian ragu. Setan Gunung menjelaskan, Raja Iblis Gunung hanya mengatakan bahwa sesuatu yang penting akan terjadi di masa depan, dan dia harus memegang erat kota Tianlong di tangannya. Lin Tian ragu, Raja Iblis Gunung, apa idemu? Saya tahu itu, Tuanku. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Setan Gunung terlihat menyesal. Lin Tian menjawab, sudah berapa tahun Raja Iblis Gunung ini dibudidayakan? Dikatakan bahwa sudah 10.000 tahun dan pencapaiannya luar biasa. Lin Tian tahu kultivasi 10.000 tahun, tapi itu sangat mengerikan. Jadi Lin Tian tidak berencana untuk bertarung satu sama lain sekarang, tetapi berkata kepada Iblis Gunung, kamu, ingat semua iblis, dan jangan ganggu orang biasa lagi. Ya, Tuanku. Setan Gunung mengambil perintah, dan Lin Tian memerintahkan, saya akan membiarkan iblis rubah menyampaikan apapun di masa depan, dan Anda bisa mendengarkan pengaturannya. Iya. Setan-setan itu berkata bersama, dan Lin Tian memandang iblis rubah, kamu akan berada di sini nanti, membantuku mencari tahu apa yang aku butuhkan. Setan rubah tidak menyangka akan menjadi pemimpin iblis-iblis ini. Agak sulit untuk menyiapkan saluran. Ya Pak. Lin Tian kemudian merapikan suasana hatinya dan menatap Ngangong orang-orang Yan. Ayo pergi. Sudah waktunya untuk memulai. Ketiga gadis itu mengucapkan selamat tinggal pada iblis rubah satu demi satu, dan kemudian berjalan keluar dari kota yang sunyi. Setan-setan di kota itu merasa lega ketika mereka melihat Lin Tian, iblis, pergi. Tetapi ketika iblis gunung dan iblis lainnya muncul, pencapaian 8.000-6.000 tahun mereka membuat takut iblis satu persatu. Kakak laki-laki, kemana kita akan pergi sekarang? Ngangong Yan sangat menantikannya, dan Tian Bing tahu bahwa Lin Tian akan mengajak mereka berlatih, jadi dia penasaran untuk menatap Lin Tian. Lin Tian memandang ketiga wanita itu dan berkata, Gunung Fengxian. Apa? Tian Bing dan Huo Qingqing terlihat terkejut, tetapi Ngangong Yan belum pernah mendengarnya, jadi dia bertanya-tanya, kakak, apa itu Gunung Fengxian? Biarkan mereka menjelaskannya padamu. Tian Bing dan Huo Qingqing bukanlah orang baru di Gunung Fengxian, tetapi juga menjelaskan kepada Ngangong Yan. Gunung Fengxian ada jutaan tahun yang lalu, dan ada 10 Gunung Fengxian di daratan. Yang disebut Fengxian berarti orang yang kemungkinan besar akan menjadi abadi, jadi setiap tahun Junjie berbakat yang tak terhitung jumlahnya pergi ke sana untuk bersaing. Selain itu, Gunung Fengxian juga dapat mencari beberapa roh abadi, atau harta langka yang tersebar di sekitar gunung dari negeri dongeng. Oleh karena itu, Gunung Fengxian juga merupakan tempat bagi banyak orang untuk menjelajahi harta karun. Namun, ada banyak bahaya di tempat yang baik, karena tidak ada aturan, hanya kepentingan, yang bisa dikatakan sangat kacau. Bahkan sekarang, daratan dibagi menjadi 36 negara bagian, tetapi Gunung Fengxian ini masih berdiri di daratan, tidak terpengaruh oleh ibu kota negara bagian manapun. Mungkin ada beberapa orang kuat berjalan di sana, tetapi ada juga tempat ajaib di Gunung Fengxian, yaitu, mereka yang berada di luar alam kultivasi yang terganggu tidak dapat masuk. Oleh karena itu, Gunung Fengxian adalah salah satu tempat budidaya paling populer bagi orang-orang di dunia yang terganggu. Lin Tian hanya akan membawa Ngangong Yan ke sana. Karena dia memiliki konstitusi khusus, Lin Tian akan mencari dingin yang unik. Tapi sekarang Tian Bing dan Lin Tian mengikuti. Lin Tian akan mengajak mereka berlatih. Ngomong-ngomong, dia akan melihat apakah dia bisa menemukan beberapa batu jiwa.
Tetapi ketiga wanita itu tidak tahu, terutama Nangong Yan sangat senang ketika dia mendengar bahwa Gunung Fengxian sangat menarik. Bukankah itu jenius? Itu disebut gunung jenius dan gunung kelemahan. Tianbing berkata sepatah kata. Nangong Yan tidak takut mengatakan, jika Anda memiliki kakak laki-laki, Anda tidak takut pada apapun. Lin Tian berkata, jika saya pergi ke sana, saya tidak akan melakukannya, jadi semuanya terserah Anda. Ah, mengapa? Nangong Yan Leng bertanya, dan Lin Tian Xiao berkata, jika kamu masih aku, bagaimana kamu bisa tumbuh dewasa? Tianbing dan Huo Qingqing tahu apa yang dimaksud Lin Tian, jadi mereka tidak banyak bicara, tetapi Nangong Yan sedikit tertekan dan berkata, kakak laki-laki itu, will Anda mengikuti kami? Ketika aku sampai di sana, aku akan dipisahkan darimu untuk waktu yang singkat. Lin Tian berkata kepada Nangong Yan, oke. Lin Tian memandang Tianbing dan Huo Qingqing dan bertanya, apakah Anda tahu di mana Gunung Fengxian terdekat? Tianbing melaporkan, di bawah Fengdu, ada satu, dan diperkirakan akan ada periode waktu sebelumnya. Pergi. Setelah Lin Tian mengatakan sesuatu, Tianbing memimpin jalan. 5 hari kemudian, ketika keempat orang itu muncul kembali, mereka tiba di sebuah kota bernama Kota Fengxian. Saya hanya dapat melihat bahwa kota ini sangat sibuk, terutama beberapa toko memiliki kegiatan pembelian dan penjualan. Misalnya, jika Anda mengambil sesuatu dari Gunung Fengxian, seseorang akan membelinya dengan harga khusus, atau jika Anda ingin membeli sesuatu, Anda dapat membelinya dari mereka. Jadi Gunung Fengxian ini sangat ramai. Setelah bertahun-tahun, satu-satunya kota yang tidak mengurangi panas adalah Kota Fengxian. Melihat kota yang ramai, Lin Tian menghela nafas. Nangong Yan masih anak yang naif dan lincah, dan dia ingin menyentuh semua yang dilihatnya. Tapi kemudian, sebuah suara datang dari kerumunan, lihat, keluarga darah. Sulit bagi orang-orang dari keluarga darah untuk muncul. Hal baik apa yang akan lahir? Pasti ada sesuatu yang baik ketika keluarga darah keluar. Kalau begitu aku harus bersiap untuk pergi ke Gunung Fengxian. Untuk sesaat, banyak biksu berencana pergi ke Gunung Fengxian, dan beberapa orang berpakaian merah berjalan ke sana tidak jauh. Tetapi orang-orang ini berjalan agak jauh, tiba-tiba berhenti, dan kemudian semua orang pergi ke Lin Tian dan yang lainnya. 3 orang Nangong yang sedang menonton aktivitas tersebut. Mereka dapat melihat bahwa ketika sekelompok orang dengan pakaian merah darah datang, mereka semua terlihat aneh. Bahkan para penonton pun penasaran dengan apa yang terjadi. Pada saat ini, di luar kerumunan, seorang pria muda, dan pria muda itu juga menggantung tanda pinggang. Lihat token pinggang ini. Itu kepala elang merah. Begitu para penonton melihat pria itu, mereka berkata, pria ini, bukankah dia dari elang darah? Ya, keluarga darah, elang darah. Dikatakan bahwa mereka semua adalah orang yang mengerikan. Tapi kenapa dia menatap orang-orang persegi ini? Nangong Yan dan beberapa orang tidak mengerti. Pemuda itu, setelah menatap Lin Tian sebentar, berkata, nama saya Sui Yuan. Mungkin kamu tidak mengenalku, tapi kamu kenal ayahku, Sui Sha. Pria ini bernama Sui Yuan, matanya berbinar dengan ide-ide pembunuhan yang berbeda. Pasir darah? Lin Tian ingat bahwa dia adalah pemimpin kota pemurnian darah. Dia ingin mengambil darahnya sendiri untuk kungfu darah iblis dan akhirnya dibunuh sendiri. Lihat Lin Tian dengan cara dingin Yuan darah yang tercengang. Apakah kamu tidak ingat? Biarkan saya membantu Anda mengingat. Para penonton ingin tahu tentang apa yang terjadi, dan Sui Yuan berkata dengan dingin. Di kota pemurnian darah, kamu membunuh ayahku. Apakah Anda pikir Tuhan tidak mengenal hantu itu? Aku akan memberitahumu, keluarga sedarahku tahu, tapi aku tidak memiliki kontrol lalu lintas udara atasmu untuk saat ini. Ketika mereka mendengar bahwa Lin Tian telah membunuh keluarga sedarah, mereka semua berteriak. Beberapa dari mereka berkata, anak ini, kamu terlalu berani. Tidak, aku berani membunuh keluarga sedarah. Keluarga darah ini adalah sekte tersembunyi. Anak ini, sudah berakhir. Lin Tian tidak peduli, tetapi darahnya tidak takut pada Lin Tian dan menatapnya. Apakah Anda pikir Anda aman di kota Fengxian? Lin Tian tidak berbicara, tetapi Tianbing berkata sambil tersenyum. Saya menasihati Anda, atau jangan memprovokasi kakek saya, atau Anda akan sulit untuk hidup. Ketika mereka mendengar kata-kata Tianbing, mereka pikir itu lucu, dan keluarga sedarah tertawa setelah mereka saling memandang. Secara khusus, Sui Yuan berkata kepada Tianbing, apakah Anda benar-benar tidak tahu bahwa keluarga sedarah saya kuat, atau apakah Anda berpura-pura bodoh? Saya tidak berpura-pura bodoh. Aku benar-benar ingin memberitahumu bahwa kamu tidak dapat membantu kakekku. Kata Tianbing percaya diri. Sui Yuan mencibir, oh, apakah itu? Di baris itu, jika Anda memiliki keberanian, pergilah ke Gunung Fengxian. Aku akan memastikan tubuhmu tidak dapat ditemukan. Pergi, pasti. Jawab Tianbing. Mata Sui Yuan berkedip dingin, dan napasnya langsung menuju Tianbing. Dia ingin memberi Tianbing kekuatan kuda, tetapi Tianbing tiba-tiba menjadi pucat. Para penonton tahu bahwa es akan bermasalah, dan mereka dikejutkan oleh api, jadi mereka segera mengenai jarum terbang. Sui Yuan mengibaskan jarum terbang ini dan berkata, sekelompok sampah, berani bertarung denganku?
Saya tidak tahu ketinggian bumi. Nangong Yan sedang terburu-buru. Dia segera melepaskan udara dingin. Suiwan mengabaikan udara dingin dan segera meninju Nangong Yan. Armor Nangong Yan Youling dengan cepat pergi dari posisi semula, sementara sisi lain menghancurkan jalan behind, beberapa orang yang tidak bersalah terluka. Tiba-tiba, penjaga di kota itu diperingatkan. Tetapi ketika para penjaga ini melihat keluarga darah, mereka tidak berani bersuara dan bersembunyi satu persatu. Suiwan juga mencibir, lihat, keluarga saudaraku, bahkan penjaga di sini, tidak berani memprovokasi. Lin Tian menatap ketiga orang di Nangong dan berkata, lihat, kalian bertiga, kamu masih perlu berlatih. Orang-orang tidak menyangka bahwa Lin Tian masih ingin menguliahi ketiga gadis itu, tetapi Sui Yuan menertawakannya, wah, kamu memenuhi syarat untuk berbicara tentang orang lain. Saya sedang berbicara dengan mereka. Jangan menyela. Lin Tian menjawab langsung. Segera, Sui Yuan marah dan berhenti memperhatikan ketiga orang Nangong Yan. Sebaliknya, dia menatap Lin Tian, wah, aku bisa membuat mereka hidup lebih buruk dari kematian, belum lagi kamu. Lin Tian mengabaikannya dan bertanya pada Nangong Yan, bagaimana perasaanmu? Ketiganya benar-benar tertekan, terutama Nangong Yan berkata, kakak, aku akan lebih kuat. Tianbing juga berjanji, ketika saya pergi ke Gunung Fengxian, saya akan mencoba yang terbaik. Membakar hijau berarti tidak malas. Ketika para penonton melihat keempat orang ini dan benar-benar mengabaikan tim penjaga keluarga darah dan Yuan darah, mereka segera terlibat dalam diskusi panas. Lihat, keempat orang ini tidak menganggap serius darah. Orang-orang ini benar-benar berani. Itu keren. Di satu sisi, tim penjaga kota Fengxian saling memandang dan tidak berani keluar. Mereka hanya bisa melihatnya dari jauh karena takut memprovokasi keluarga sedarah. Sui Yuan kesal dan menggertakkan giginya. Untuk mati. Pada saat ini, Sui Yuan, seperti sebelumnya, langsung melepaskan momentum yang kuat dan ingin menghancurkan Lin Tian sampai mati. Tapi Lin Tian baik-baik saja, memaksa Sui Yuan untuk menatap, tidak mungkin. Para penonton, tertarik dengan kemampuan Lin Tian, mengungkapkan ketidakpercayaan mereka. Lin Tian sangat tenang, dan menatap Sui Yuan dan berkata, apa yang tidak bisa ayahmu lakukan untukku, apalagi kamu? Selesai berkata, Lin Tian tidak menganggapnya serius, tetapi mengambil 3 wanita. 3 orang Nangong Yan ingin tahu tentang kegagalan Lin Tian. Namun, ketika Lin Tian pergi, dia berkata kepada 3 orang Nangong Yan, keluarga sedarah ini diserahkan padamu. Tianbing berkata dengan aneh, kakek, apa maksudmu? Ini untukmu. Lin Tian mengatakan apa yang dia pikirkan, dan itulah mengapa dia tidak membunuh orang-orang ini karena mereka cocok untuk pelatihan. Tetapi semua penonton bodoh, terutama beberapa orang berkata, apa yang kamu katakan barusan, nak? Katakan, biarkan keluarga sedarah memberi mereka pengalaman. Orang ini, itu gila. Sui Yuan telah melihat banyak jenius dan bertemu orang-orang mengerikan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sekarang ini pertama kalinya dia mendengar hal-hal lucu seperti itu dan langsung menertawakan mereka, bagaimana menurutmu, nak? Ayo berlatih bersama dalam keluarga darah. Ya, Pei Lian, keluarga sedarahmu, bekerja lebih keras. Jika kamu tidak bisa membunuh mereka, mereka akan membunuhmu. Lin Tian berkata, biarkan Sui Yuan pergi, aku tidak ingin membunuhmu. Tapi kemudian bel berbunyi di kota Fengxian. Seseorang berteriak, pintu masuk Gunung Fengxian terbuka. Ayo, pintu masuknya hanya dibuka sekali sehari. Ya, ayo pergi dulu dan tidak pergi ke teater. Tiba-tiba, segerombolan orang pergi, dan Sui Yuan juga bersenandung tepat waktu setelah tampaknya, kamu memiliki keberanian untuk tidak lari. Setelah itu, Sui Yuan dan yang lainnya bergegas ke utara kota. Lin Tian melihat ketiga burung layang-layang Nangong itu. Ayo pergi. Ketiganya segera mengikuti Lin Tian sampai mereka tiba di pusaran, yang merupakan pintu masuk Gunung Fengxian. Namun, dibutuhkan banyak energi untuk membuka pintu masuk Gunung Fengxian, sehingga pintu masuk hanya dapat dibuka paling lama sekali sehari. Oleh karena itu, mereka yang ingin masuk hanya bisa menunggu di sini selama 1 hari, dan mereka yang ingin keluar hanya bisa menunggu. Jadi Lin Tian dan yang lainnya, seperti orang lain, bergegas ke pusaran ini dan tiba di tempat yang penuh aura kuat. Tapi begitu keluar, ada orang di mana-mana, dan orang-orang ini akan keluar, jadi tiba-tiba ada orang. Nangong Yan mengikuti Lin Tian dari dekat dan bertanya, kakak, kemana kita akan pergi sekarang? Gunung Fengxian umumnya memiliki 5 wilayah. Lin Tian melihat sekeliling dan bergumam. 5 distrik? Tianbing dan yang lainnya tidak datang, jadi mereka tampak penasaran. Lin Tian memandang orang-orang yang datang dan pergi dan berkata, ada 5 area, yaitu, area senjata ajaib, area pil, area sihir, area hegemoni, dan area dusian. Nangong yang 3 orang saling memandang. Mereka tidak tahu apa 5 hal ini. Lin Tian menjelaskan satu persatu. Area senjata ajaib, area ini, mungkin dapat mengambil harta karun, sedangkan area pil, adalah untuk mengambil pil, area mantra, adalah untuk mengambil beberapa mantra, sedangkan untuk area hegemoni, adalah untuk bersaing memperebutkan peringkat. Distrik Dusian yang paling kuat hanya dibuka sebulan sekali.
Orang-orang yang berhasil memasukinya juga adalah orang-orang yang memiliki harapan paling besar untuk menjadi abadi, sehingga disebut juga Jalan Fengxian. Setelah mendengarkan ini, Tianbing tidak dapat menahan diri untuk bertanya, leluhur, senjata ajaib ini, pil ini, dan seni sihir ini, dan bahkan kontes peringkat apa, dan siapa yang membuat penyegelan abadi? Nangong Yan dan Huo Qingqing juga penasaran. Lagi pula, mereka tidak dapat menghasilkan barang sendiri di tempat seperti itu. Pernahkah Anda mendengar tentang utusan itu? Lin Tian tiba-tiba melihat orang-orang itu. Nangong Yan masih muda dan tentu saja tidak mengerti. Tetapi Tianbing sepertinya mengetahui sesuatu dan berkata, dikatakan bahwa ada utusan abadi di daratan. Begitu dia berhasil menjarah dan menjadi abadi, dia bisa melihat utusan abadi dan pergi ke dunia abadi. Lin Tianen berkata, itu benar. Hanya mereka yang melewati perampokan yang bisa melihatnya. Mereka? Apakah ada banyak utusan abadi? Hari itu es terkejut, dan hijau menyala juga meragukan. Lin Tian menjelaskan, di daratan, ada 5 utusan abadi. Di belakang mereka ada 5 kekuatan, jadi mereka juga disebut 5 pejabat abadi. 5 pejabat abadi? Ya, 5 pejabat abadi ini bertanggung jawab untuk membimbing yang abadi di sini, tetapi karena kurangnya roh spiritual di benua kita, tepatnya, posisi benua kita terlalu rendah, menghasilkan sejumlah kecil makhluk abadi, tetapi sekelompok makhluk abadi yang tersebar. Oleh karena itu, untuk mengetahui orang-orang yang kemungkinan besar akan menjadi abadi, mereka mendirikan 10 gunung Xianshan. Ketiga orang itu menarik napas ketika mendengarnya, terutama Es yang terkejut, jadi, mereka memberikan segalanya di sini. Tidak, mereka ditinggalkan, bagaimanapun juga, hal-hal ini, di mata mereka, adalah sampah, tetapi di mata orang-orang di daratan, mereka adalah harta karun, tahu? Tianbing tiba-tiba menyadari, dan membakar Qingqing ragu-ragu, tidak bisakah mereka yang bisa memasuki Jalan Fengxian melihat 5 pejabat abadi? 5 pejabat abadi tidak memenuhi syarat untuk ikut campur dalam urusan daratan, tetapi mereka dapat membantu. Oleh karena itu, mereka yang dapat memasuki Jalan Fengxian dapat memperoleh token Fengxian. Dengan token ini, itu adalah simbol. Pada saat itu, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya akan menarik Anda. Banyak sekte dan keluarga harus memberi muka, Anda tahu? Ketiganya tiba-tiba menyadari bahwa Lin Tian sedang menatap Sanren, tetapi token ini tidak berguna bagimu, jadi kamu di sini bukan untuk memperjuangkannya. Tidak ada gunanya? Mengapa itu tidak berguna? Saya merasa sangat keren. Tianbing tersenyum, Nangong Yan berkedip, no, petugas abadi. Itu peri. Burning Qingqing tahu bahwa Lin Tian pasti memiliki niatnya, jadi dia berkata dengan rasa ingin tahu, leluhur, apa maksudmu? Saya dari gerbang Tianshui. Saya tidak sabar menunggu pejabat abadi ini memberi Anda tanda. Kata-kata Lin Tian sombong. Ketiga gadis itu sekilas mengerti maksud Lin Tian, dan Lin Tian tidak ingin banyak membicarakannya dengan mereka, tetapi menatap Sanren. Aku membawamu ke sini, terutama untuk membiarkanmu bersaing dengan orang lain. Bagaimanapun, sebagian besar orang yang datang ke sini adalah keindahan jenius. Ketiganya mengangguk, dan Lin Tian berkata, ayo pergi, pertama pergi ke depan untuk mencari tahu beritanya. Nangong yang 3 orang segera mengikuti, lalu Lin Tian dan yang lainnya datang ke sebuah penginapan. Tapi penginapan itu penuh dengan orang. Ada sekelompok orang di luar. Beberapa bahkan berseru, kapan saya bisa tinggal di dalamnya? Sudah larut. Aduh, sayang sekali. Namun, beberapa orang memiliki perlakuan khusus, seperti keluarga sedarah, mengeluarkan token elang darah, dan semua orang memberi jalan kepada mereka. Akhirnya, Sui Yuan mendatangi penjaga toko dan berkata, beri kami ruang. Penjaga toko melihat token elang darah, tidak terlalu lega, tetapi berkata, berbaris. Saya seorang pria berdarah. Ada klan dan klan yang tak terhitung jumlahnya datang ke sini setiap hari. Jika semua orang sepertimu, bukankah aku akan sibuk sekarat? Penjaga toko, kumis, dan mata kecil itu, kepalanya masih menatap topi berbulu, terlihat sangat aneh. Sui Yuan menatapnya sebentar dan marah. Mereka menawarkan untuk membiarkan saya pergi. Apakah ada masalah? Benarkah? Lalu saya akan bertanya. Penjaga toko memandang kerumunan di belakangnya dan bertanya, apakah Anda benar-benar memberi jalan untuknya? Sui Yuan menatap orang-orang itu, yang secara alami mengetahui identitas keluarga darah, jadi tidak ada yang berani membuat masalah dan takut dihitung mundur. Tianbing tidak menyukainya. Dia bergegas ke arahnya, kami tidak akan membiarkannya. Sui Yuan menatap, gadis bau, kamu di belakangku. Kita harus hidup dulu. Tianbing ada di sini untuk menanyakan berita, tetapi penginapan ini harus tetap untuk tinggal di dalamnya, jadi dia secara alami ingin tinggal di dalamnya, tetapi ketika dia menemukan Sui Yuan merebut posisi itu, dia tidak peduli apakah dia datang lebih dulu atau lambat, dan langsung berkelahi dengannya. Lin Tian melihatnya diam-diam, tetapi tidak bermaksud menghentikannya, dan Qingqing yang terbakar khawatir, kakek, kamu bisa bertarung di mana-mana di Gunung Fengxian ini. Kalian bertiga, apakah kamu takut pada mereka? Lin Tian bertanya, membakar Qingqing dengan khawatir, jika kamu tidak membantuku, kami bukanlah lawannya.
Lin Tian mengangguk, terkadang kita harus mengalahkan lawan kita, tidak harus dengan paksa. Membakar keraguan King, leluhur, apa maksudmu? Meskipun kadang-kadang berguna untuk menggunakan kekuatan, dalam situasi perbedaan kekuatan yang besar, kita harus menggunakan kebijaksanaan. Lin Tian tahu bahwa ketiga wanita ini memiliki lebih sedikit kontak dengan dunia luar, dan mereka tidak bertemu orang yang kejam. Kalau mereka lebih cerdas, mereka mungkin terjebak. Jadi Lin Tian masih ingin mengembangkan kemampuan khusus mereka. Pembakaran Qian baik-baik saja, jadi dia bermeditasi di sana, dan Yuan Darah telah melepaskan nafas yang kuat lagi, dan ingin menghancurkan es. Burning King segera kembali ke pikirannya dan berkata kepada penjaga toko, apakah Anda baru saja bertanya siapa yang tidak mengizinkan kami? Penjaga toko menghargai keberanian para wanita ini, jadi dia mengangguk dan berkata, ya. Tapi sekarang, dia harus melakukannya. Saya tidak tahu apakah dia telah melanggar aturan penginapan? Kata Burning King, menunjuk ke tanda yang tergantung di pintu. Tanda itu mengatakan bahwa tidak ada yang diizinkan untuk bertarung di penginapan, atau memaksa orang lain untuk memberi jalan dengan identitas khusus. Sui Wan tahu bagaimana melanggar aturan, tetapi dia akan diusir dari penginapan selamanya. Dia tidak diizinkan memasuki penginapan. Jadi dia berkata dengan tergesa-gesa, gadis bau, apa yang kamu bicarakan? Bukankah kamu baru saja melakukannya? Burning King bertanya, dan Tianbing juga berkata, ya, kamu baru saja mulai, semua orang menonton. Meskipun orang-orang yang hadir tidak berbicara, mereka semua tahu bahwa Sui Wan berbicara. Sui Wan bias terhadap Lin Tian dan yang lainnya. Selain itu, dia kesal dengan penjaga toko. Dia sangat marah sehingga dia ingin memberi warna pada Tianbing. Namun, dia terjebak. Ini sangat marah sehingga Sui Wan dengan cepat menjelaskan kepada penjaga toko, itu semua salah paham. Keluar. Singkatnya, pemilik penginapan, beberapa orang kulit putih bertopeng berjalan keluar dari penginapan, dan langsung mengusir semua orang di keluarga sedarah. Semua orang di ruangan itu berseru. Sui Wan tidak menyangka anggota keluarga sedarahnya begitu malu. Dia sangat marah sehingga dia keluar dari penginapan dan menatap Tianbing dan yang lainnya dan berkata, jangan biarkan aku mengambil kesempatan itu, atau aku akan membunuhmu. Tianbing sama sekali tidak takut akan hal itu. Dia berkata sambil tersenyum, lagi pula kamu tidak akan pernah memasuki penginapan ini mulai hari ini. Anda. Sui Wan terdiam, dan penjaga toko di depannya memandang semua orang dan berkata, terus berbaris. Mereka semua segera berbaris satu persatu, sementara Tianbing dan Lin Tian berada di barisan, tetapi Sui Wan dan yang lainnya hanya bisa menatap ke tepi. Lihat mereka. Begitu mereka keluar dari penginapan, hentikan mereka untukku. Darah ini tidak cukup kuat, perintah penjaga keluarga darah. Iya. Sui Wan kemudian mendengus dan pergi, sementara penjaga keluarga darah menjaga di luar penginapan. Tianbing beberapa wanita sangat senang, terutama Nangong yang berkata sambil tersenyum, dua kakak perempuan, kamu begitu kuat sehingga kamu langsung menjebak orang lain. Salah, dia pikir dia benar dan tidak menatap mata kita. Hari itu es tapi senyum berkata, bakar hijau tapi lihat ke Lin Tian. Lin Tian tidak mengatakan apa-apa dan tidak bertanya apa-apa. Tianbing kemudian meraih tangan Huo Qingqing dan berbisik, saudari Huo, leluhur tua itu berkata, saya tidak akan ikut campur di sini, jadi. Terus? Ketika membakar Qingqing melihat hantu dan Tianbing yang aneh, dia tiba-tiba mendapat ide aneh. Kemudian Tianbing tersenyum dan berkata, jadi, kita harus mengandalkan diri kita sendiri. Burning Qingqing menghela nafas lega dan takut dia akan melakukan sesuatu yang mengerikan. Nangong yang memandang Lin Tian dan bertanya, kakak, haruskah kita tinggal di penginapan ini? Saya meminta Anda untuk datang ke sini untuk menanyakan berita, bukan untuk tinggal di sini. Nangong Yan untuk Tianbing dan Huo Qingqing, mereka penasaran dengan informasi penginapan ini. Mereka perlu check-in untuk mencari tahu. Sampai mereka meminta kamar dari pemilik penginapan memberi mereka slip kayu. Di slip kayu, ada catatan aturan yang harus dipatuhi oleh penginapan dan tata letak penginapan. Aula Sarjana, apa ini? Tianbing melihat nama seperti itu dengan rasa ingin tahu dan terlihat bingung. Burning Qingqing tidak mengerti. Bagaimanapun, dia belum pernah ke sini, dan Nangong Yan sedang melihat Lin Tian. Lin Tian menjelaskan, Aula Sarjana adalah fitur Gunung Fengxian. Fitur? Ketiga wanita itu bingung. Lin Tian berkata, ada seorang pendongeng di Aula Sarjana, dan pria ini akan memberitahu Anda semua tentang peristiwa baru-baru ini di Gunung Fengxian, yang terjadi baru-baru ini, bahkan banyak orang biasa tidak dapat mendengarnya. Sangat kuat. Tianbing menyebalkan, terutama saat dia membakar Qingqing. Adapun Nangong Yan, dia dengan cepat berkata, ayo pergi dan lihat seperti apa Aula Sarjana ini. Tianbing segera menggunakan arah yang ditunjukkan pada slip kayu untuk datang ke halaman belakang penginapan, di mana ada pavilion. Di dalam pavilion duduk seorang lelaki tua dengan rambut putih. Dia memegang kipas bulu emas dan bergoyang di sana. Seperti seorang Konfusianisme, dia menjelaskan kisah-kisah menarik satu persatu. Di sekitar mereka ada banyak orang yang tinggal di penginapan.
Sekilas, semuanya adalah akar spiritual tingkat harta karun, dan bahkan banyak akar spiritual tingkat saint. Lihatlah es dan tarik napas. Ya Tuhan, berapa banyak talenta itu? Ini menakutkan. Saya tidak menyangka begitu banyak talenta mengerikan akan berkumpul di sebuah penginapan. Nangong yang berkedip, menatap cendekiawan itu dan berkata, apakah itu orang tua itu? Baiklah, mari kita cari tempat duduk. Lin Tian menemukan meja dan kursi di samping, yang relatif jauh. Tianbing beberapa orang berkumpul, dan sekilas, semua orang tidak berani membuat keributan. Mengapa orang tua itu tahu begitu banyak? Nangong yang dengan naif bertanya, dan Lin Tian menjelaskan, mata-mata di aula sarjana ada di mana-mana, dan informasi yang mereka kumpulkan setiap hari akan dikirim ke sarjana, dan sarjana akan memilahnya dan menjelaskannya di sini setiap hari. Nangong yang tiba-tiba menyadari, tetapi Tianbing penasaran ingin melihat Lin Tian. Kakek, mengapa kamu tahu Gunung Fengxian dan aula? Sarjana Lin Tian ini telah datang ke sini, tentu saja, tapi itu 10.000 tahun yang lalu, dan itu adalah Gunung Fengxian lain, bukan di sini. Kakek, bagaimana menurutmu? Melihat Tianbing Lin Tian yang tercengang, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu dan bertanya, dan hijau menyala juga memandang Lin Tian dengan ragu. Lin Tian menjawab, saya membaca lebih banyak buku. Membaca lagi. Tianbing sedikit tersesat, tetapi Huo Qingqing harus melihat kembali ke cendekiawan itu, dan Nangong yang juga mendengarkan dalam diam. Lin Tian menutup matanya dan mengumpulkan informasi berguna satu persatu. Segera, hari itu berakhir. Ketika malam tiba, lelaki tua berambut putih itu berdiri dan tersenyum, semuanya, saya akan membicarakan ini hari ini. Besok pagi. Kerumunan bersorak, dan kemudian mereka semua pergi sekaligus, dan mereka menjadi kosong. Hari itu Esleng berikutnya, begitu cepat pergi. Nangong yang juga terkejut, orang-orang itu, lari terlalu cepat, kan? Lin Tian memandang ketiga orang itu dan berkata, dengarkan buku di siang hari dan bertindaklah di malam hari, terutama berlari perlahan. Kurasa kita tidak bisa minum supnya. Tiga orang mendengarkan, segera leng-leng-leng, sampai Lin Tianqi di belakang, hari itu Es dengan penasaran bertanya, leluhur, lalu kita. Kalian bertiga, pikirkan tentang apa yang kalian dengar hari ini. Apakah ada yang cocok untuk Anda? Jika demikian, bertindaklah. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia meninggalkan tiga orang dalam keadaan linglung. Ah! Lao Zu, apakah kamu akan meninggalkan kami? Aku mengajakmu berlatih, jadi terserah kamu. Ketiga orang itu saling memandang dan tidak tahu harus berkata apa, tetapi musang itu berbaring di sisi ketiga orang itu dan menatap ketiga orang itu. Dia mengeluh kepada Lin Tian, dewasa, Anda membiarkan saya melihat mereka? Mereka terlalu lemah untuk meninggalkan mereka dengan cara ini. Tuanku, apa maksudmu? Jangan lakukan itu sampai Anda harus, kecuali mereka benar-benar mengalami krisis hidup. Lakukan lagi dan laporkan situasi mereka kapan saja. Mendengar ini, musang sedikit tertekan, tetapi dia tidak berdaya untuk berkata, ya, Tuan. Tiga orang Nangong yang menyisir informasi hari ini di sana, dan kemudian tiba-tiba mata Tianbing menjadi cerah. Nangong Wench, bukankah leluhur tua mengatakan bahwa Anda perlu kedinginan khusus? Ya, ada apa? Nangong yang tidak mengerti, tetapi Tianbing berkata sambil tersenyum, bukankah pendongeng tua itu mengatakannya hari ini? Di area senjata ajaib, ada senjata ajaib yang disebut platform batu es 10.000 tahun. Jika kami mendapatkannya, Anda bisa duduk di atasnya dan berlatih. Burning Qingqing juga setuju. Ya, ini hal yang baik. Nangong yang merasa malu. Saya khawatir sulit mendapatkannya. Jangan khawatir, kami dapat membantu Anda. Tianbing menjamin tiketnya, membakar Qingqing dan mengangguk, ya, kami dapat membantu Anda. Nangong yang merasa bisa dipercaya, jadi dia berkata, terima kasih, saudari. Terima kasih. Ayo pergi. Tianbing berkata kepada Nangong Yan, dan ketiganya pergi bersama, sementara musang hanya bisa mengikuti mereka perlahan. Lin Tian sedang berjalan di koridor penginapan, tetapi di ujungnya, penjaga toko keluar dan berkata sambil tersenyum, anak muda ini, kamu tidak bisa pergi ke depanku. Lin Tian melihat ke depan, di mana ada gerbang batu, dan gerbang batu itu diukir dengan kata, dilarang. Saya ingin masuk. Lin Tian mengucapkan 4 kata, tetapi penjaga toko tersenyum dan berkata, Tuan muda, Anda tahu aturan penginapan kami. Orang luar tidak bisa masuk ke sini. Tapi aku juga tahu bahwa ada pagoda abadi di balik gerbang batu. Selama disetujui oleh pagoda abadi, kamu bisa berjalan bebas di penginapan ini, bukan? Lin Tian tersenyum pada penjaga toko. Penjaga toko tampak terkejut, dan kumisnya terangkat, matanya menyipit. Rahasia ini sama sekali tidak bisa diketahui oleh orang luar. Kecuali mata-mata, mereka tidak akan mengungkapkannya, atau jiwa mereka akan dihancurkan. Penjaga toko menatap Lin Tian dengan aneh dan bertanya-tanya mengapa Lin Tian tahu rahasianya. Lin Tian menertawakan penjaga toko dan berkata, pernahkah Anda mendengar tentang Putra Menara Fengxian? Putra Menara Fengxian? Saya pernah mendengarnya, tetapi hanya jiwa yang memasuki Menara Fengxian untuk menerobos penghalang, dan orang yang sukses akan menjadi Putra Menara Fengxian, dan 10 Menara Fengxian terhubung.
Selama salah satunya adalah putra menara Fengxian, ke-10 dari mereka mengenalinya. Lin. Tian memandang penjaga toko dan berkata, jika saya mengatakan saya adalah putra Sianta lain, apakah Anda mempercayai saya? Penjaga toko melotot, tidak mungkin, 10 pagoda abadi belum pernah melihat putra pagoda abadi selama ribuan tahun. Bagaimana kamu bisa 1000 tahun yang lalu ketika kamu masih sangat muda? Benarkah? Pergi saja dan lihatlah. Lin Tian tersenyum percaya diri, tetapi penjaga toko ragu-ragu, bahkan bergumam, apakah dia benar-benar putra menara Fengxian? Lin Tian mengabaikan reaksi penjaga toko, tetapi melanjutkan. Adapun penjaga toko, dia harus bergegas ke gerbang batu dan menghentikannya bertanya dengan aneh, apakah kamu tidak bercanda? Aku berbohong padamu? Apa yang harus dilakukan Lin Tian bertanya, ragu-ragu, ini. Coba dan lihat saja. Lin Tian melihat keraguannya, tetapi tersenyum. Penjaga toko harus membuka gerbang batu, dan ada menara mengambang di dalamnya. Hanya ada satu menara tinggi, dan seluruh tubuhnya berwarna hitam. Pada saat yang sama, menara ini memiliki 10 lantai, lantai 8 cerah. Menara Fengxian ke-8. Iya. Pemilik penginapan mengangguk, dan Lin Tian langsung maju. Dia akan menyentuhnya dengan satu tangan. Pemilik penginapan dengan cepat menghentikannya dan berkata, jika kamu bukan putra menara Fengxian, menara ini akan melahap jiwamu dalam sekejap. Apa menurutmu aku idiot? Lin Tian menatap penjaga toko dan pertanyaan. Penjaga toko berpikir Lin Tian tidak akan sebodoh itu, tetapi dia tidak percaya bahwa Lin Tian adalah putra menara Fengxian. Lagi pula, tidak ada yang melewati menara Fengxian selama ribuan tahun. Lin Tian tidak memiliki banyak omong kosong, tetapi meletakkannya di satu tangan. Pagoda Fengxian, yang telah mengambang dengan damai di sana, seperti melihat tuannya, berputar liar di sana. Akhirnya, itu masih ditutupi oleh Lin Tian dengan cahaya hitam yang kuat. Akhirnya, Lin Tian menambahkan tanda ke telapak tangannya, Tealing. Hanya putra menara Fengxian bisa mendapatkan token pagoda semacam ini dari menara Fengxian, dan hanya putra menara Fengxian yang bisa menahannya. Melihat mata penjaga toko melebar, dia bahkan berlutut dan berkata, di Xialu 8, saya telah melihat orang dewasa. Lin Tian memegang token menara dan melihatnya dan bertanya, apakah tersedia sekarang? Anda dapat menggunakan siapa saja di penginapan untuk menanyakan apa saja. Luba mengangguk dengan penuh semangat, lebih dari itu, jika kamu ingin membunuh siapapun di Gunung Fengxian, kami akan melakukannya untukmu. Lin Tian mengangguk dan bertanya, pejabat abadi mana yang bertanggung jawab atas 10 penginapan teratas? 5 pejabat abadi bersama-sama mengelolanya. Lin Tian ragu-ragu dan berkata, bagaimana 5 pejabat abadi bisa mengatur bersama? Ya, untuk mencegah dugaan kecurangan pejabat abadi, jadi 5 pejabat abadi bersama-sama mengelola dan mengawasi, sehingga 10 gunung abadi dapat terus beroperasi secara normal. Lin Tian bertanya dengan keras, oh, apa yang terjadi sebelumnya? 10.000 tahun yang lalu, ada banyak orang memasuki jalan Fengxian di klan Matahari Magang Kaisar Lin, tetapi mereka meninggal secara tak terduga, yang mengejutkan Xiangwan lainnya. Xiangwan yang bertanggung jawab tahun itu dicurigai berkolusi dengan aliansi Tiangu, jadi 5 peri terakhir dikelola bersama. Mendengar ini, mata Lin Tian tiba-tiba menjadi cerah dan bertanya, putra dan cucu Kaisar Lin terbunuh? Iya. Apakah ada catatan? Semua ada di ruang referensi Aula Sarjana. Lu 811 melaporkan bahwa Lin Tianben ingin menanyakan sesuatu tentang Gunung Fengxian, tetapi dia tidak tahu bahwa putra dan cucunya dibunuh oleh perwira abadi. Dia tidak langsung senang dan berkata, pimpin jalan. Iya. Luba mengenal putra menara Fengxian, tetapi dia memiliki posisi yang sangat tinggi, dan bahkan termasuk dalam keberadaan menutupi langit di Gunung Fengxian. Karena itu, Luba tidak berani melanggar sama sekali. Meskipun Lin Tian tampaknya hanya memiliki alam emas, dia harus membawa Lin Tian pergi dan datang ke pavilion buku Aula Sarjana. Di pavilion buku ini, sekelompok mata-mata bertopeng dan jubah putih sibuk memilah informasi. Pada saat yang sama, pendongeng di siang hari mengayunkan kipasnya dan menatap beberapa materi, satu persatu. Ketika Luba muncul bersama Lin Tian, semua orang terkejut melihat Lin Tian. Pendongeng tua itu menatap Luba dengan aneh. Penjaga toko, kita tidak bisa membiarkan orang luar masuk ke sini. Apakah kamu tidak tahu aturannya? Luba dengan cepat beralasan, tahu Qiu, dia memiliki identitas khusus. Qiu Wei, orang yang bertanggung jawab atas aula cendekiawan dan manajer umum penginapan saat ini, jadi ketika dia mendengar ini, dia ragu, saya memiliki identitas khusus, bagaimana mungkin saya tidak tahu? Dia. Ketika Luba melihat ada banyak orang di sini, dia berkata kepada mereka, mundur dulu. Mata-mata ini meninggalkan Shuge satu demi satu, dan Luba menutup pintu Shuge itu, dan memandang Qiu Wei, yang tampak bingung, tahu Qiu, dia. Lin Tian tidak menjawab secara langsung, tetapi memandang Taoist Qiu dan bertanya, ada 10 gunung Fengxian di daratan. Orang yang tidak tahu tentang Lin Di mengalami kecelakaan di gunung Fengxian itu. Entahlah. Taoist Qiu tidak begitu mengerti, dan Lin Tian tahu bahwa dia tidak bisa bertanya, jadi dia harus bertanya, apakah ada sesuatu yang istimewa di gunung peri Anda baru-baru ini?
Apa yang dikatakan Yang Mulia? Taoist Qiu penasaran ingin melihat Lin Tian. Lin Tian secara alami ingin melihat apakah ada sesuatu di Gunung Fengxian yang dapat membantu ketiga orang ini meningkatkan pencapaian mereka. Tetapi Taoist Qiu tidak tahu apa yang dibutuhkan Lin Tian, jadi Lin Tian harus mencari tempat duduk, tunjukkan semua informasi terbaru. Iya. Taoist Qiu segera menunjukkan kepada Lin Tian informasinya, bahkan yang terbaru. Setelah memindai di sana sebentar, Lin Tian meletakkan datanya dan dengan cepat menghilang. Taoist Qiu tampak bingung, dan memandang Luba dengan aneh dan bertanya, "Menir Lu, bagaimana Anda menemukan orang dewasa ini?" Luba mengatakan apa yang terjadi hari ini, dan setelah mendengar itu, Tao Qiu tampak aneh. Siapa sebenarnya pria besar yang datang untuk merebut mayatnya? Di area senjata ajaib, Nangong Yan, 3 orang, sedang mencari platform batu dengan sejarah 10.000 tahun, tetapi sebelum mereka dapat menemukannya, keluarga darah akan muncul. Yuan darah itu masih berdiri di atas batu dan tertawa, "3, kamu sangat berani sehingga kamu berani keluar dari penginapan itu." 3 orang Nangong yang tidak menyangka akan melihat Sui Yuan secepat ini, jadi mereka berjaga-jaga. Sui Yuan menertawakan ketiga wanita itu. "Tanpa perlindungan penginapan, apa yang bisa kamu lawan denganku? Kami akan melawanmu sampai akhir." Tian Bing memimpin dengan mengatakan, dan Huo Qingqing juga berkata, "Ya." Nangong Yan siap melepaskan hawa dingin, tetapi penjaga keluarga darah saling menertawakan. Beberapa berkata kepada Sui Yuan, kedua gadis itu baik. Ayo bermain. Ketika orang lain mendengar ini, mereka juga mulai membaca. Sui Yuan, kedua wanita ini, tampaknya sangat lucu. Begitu Sui Yuan mendengarnya, dia langsung menikmatinya dan bertanya kepada 3 orang sambil tersenyum, "Jadi, apakah kamu benar-benar ingin bermain dengan mereka?" "Iya." Orang-orang mengangguk, dan Sui Yuan tersenyum dan berkata, "Oke, kamu duluan, dan perbaiki untukku." "Bagus." Semua orang sangat senang dan maju satu demi satu. Setiap prestasi perawat ini adalah mengubah alam ilahi, dan bakat mereka tidak lemah. Untuk mencegah 3 orang melarikan diri, sekelompok orang membuat perbatasan besar, menjebak 3 orang di dalamnya, dan beberapa orang pergi ke perbatasan, menertawakan ketiga Nangong Yan. Ini masalah besar. Tian Bing khawatir, tetapi membakar Qingqing untuk berkata dengan tenang, leluhur tua itu berkata, dalam menghadapi yang lebih kuat dari dirinya, kita harus bijaksana. Tapi kami terjebak di sini. Bagaimana kita bisa memanfaatkannya? Tian Bing adalah orang yang lebih mudah tersinggung, terutama ketika dia melihat orang-orang ini mendekat selangkah demi selangkah, dia sedang terburu-buru. Mereka tidak sekarang apa yang benar-benar kita mampu, katanya, menatap orang-orang di dekatnya. Apa maksudmu? Tunjukkan kelemahan. Kemudian kita akan mengurus orang-orang yang dekat. Bakar Qingqing untuk berkomunikasi dengan Tian Bing dan Nangong Yan. Nangong Yan mendengarkan, segera menatap mata besar, ingin menginstal. Burning Qingqing mengangguk, dan esnya sedikit malu, ini tidak baik. Sudah waktunya untuk memakainya. Meskipun tidak pantas untuk membakar Qingqing, saya hanya bisa membuang wajah saya saat ini. Tian Bing ragu-ragu, tetapi Nangong Yan tiba-tiba menangis dan berteriak, "Kakak, tolong. Saya tidak ingin mati." Satu sisi Tian Bing dan Huo Qingqing tercengang. Pada saat yang sama, sebuah ide melintas di hati mereka, ini benar-benar seperti bermain. Benar saja, langkah ini efektif. Mereka yang mengubah alam ilahi berkata satu persatu, "Gadis kecil, mengapa kamu menangis? Aku khawatir kamu sangat buruk." Nangong Yan menangis dan bersembunyi di belakang Tian Bing dan Qingqing dalam ketakutan. Tian Bing juga takut dan berkata, "Kamu, jangan datang ke sini. Jika tidak." "Atau apa?" Seorang pria tertawa, dan kerumunan di luar perbatasan tertawa, bahkan Yuan darah mencibir, "Bukankah itu gila di siang hari? Mengapa sekarang?" Tian Bing terlihat sedih. "Kami tidak mengerti di siang hari. Tolong biarkan kami pergi." "Ya, kami terlalu cuek di siang hari. Tolong biarkan kami pergi, Tuan Muda Sui," kata Huo Qingqing. "Aduh, kalian berdua, saya tidak terbiasa." Sui Yuan terkekeh. Beberapa pria di perbatasan tidak dapat memegang nai mereka, dan mereka siap untuk mengulurkan tangan satu persatu. Namun saat ini, tangisan burung layang-layang Nangong menghilang, dan hawa dingin pecah. Orang-orang itu tidak siap dan membeku untuk sementara waktu. Kemudian Tian Bing menyapu mereka dengan teknik pedang, dan noda darah pada orang-orang ini terbang. Akhirnya, membakar Qingqing mengambil kesempatan untuk memukul jarum terbang yang tak terhitung jumlahnya ke dalam tubuh manusia ini. Tiba-tiba, orang-orang itu terluka parah dan membeku di sana, dan mereka tidak bisa menggunakan aura apapun. Orang-orang di luar perbatasan merinding, dan senyum darah Yuan menghilang, berubah menjadi kemarahan, "Kamu berani menipu aku." Tian Bing melihat senyum terbuka dan berkata, "Tidak perlu menipu. Bersenandung. Aku akan melihat bagaimana kamu mati nanti." Darahnya kuat, dan kemudian beberapa orang dikirim. Kali ini, mereka yang masuk berhati-hati, dan satu persatu membuka topeng aura, tidak memberi Nangong Yan 3 kesempatan. "Apa yang bisa saya lakukan sekarang?" Tian Bing meminta lagi untuk membakar Qingqing, dan dia ragu-ragu,
Apakah kamu mempelajari metode orang tua itu dalam menjaga napas? Iya. Bagus. Kemudian saya akan mencoba sesuatu yang saya kembangkan baru-baru ini. Kata Burning King, dan Tianbing serta Nangong Yan bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Burning King. Pada saat ini, dia membakar cian dan mengeluarkan setumpuk tumbuhan, dan roh hijau bersinar di tubuhnya. Kemudian herbal berubah menjadi kabut hijau tebal. Orang-orang di luar perbatasan tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam. Bahkan darah berseru, apa yang terjadi di dalam? Orang-orang itu membuka topeng roh. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, jadi mereka hanya bisa berteriak, banyak kabut. Kabut ini, ya, beracun. Tiba-tiba seseorang berteriak. Ah, gatal sekali. Benar-benar racun. Tidak, saya tidak. Sepertinya ada banyak serangga yang menggigitku. Satu lagi berteriak. Ketika orang-orang ini menggelitik, pertahanan mereka kosong, dan Nangong Yan 3 menyerang lagi. Sampai kabut menghilang, orang-orang melihat bahwa sekelompok dari mereka telah jatuh. Anda! Sui Wan melotot marah, tetapi Tianbing tersenyum pada Huo Qingqing dan berkata, Saudari Huo, Anda telah mengatakan ini untuk waktu yang lama, dan kami hanya bermain dengan. Nangong Yan juga mengeluh, tidak, itu membuatku menangis tanpa alasan. Saya minta maaf karena membakar wajah Qingqing, saya baru saja mempelajarinya, saya khawatir efeknya tidak bagus. Tianbing memujinya, efeknya sangat bagus. Bakar adik. Kamu bisa memberikannya kepada orang-orang di luar. Nangong Yan menunjuk ke orang di luar. Burning King melihat ke perbatasan dan ragu-ragu, aku akan mencoba. Semua orang di luar perbatasan ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan hijau menyala itu, dan Sui Wan marah, teruslah masuk untukku. Tapi kali ini mereka takut masuk, jadi mereka hanya bisa menatap mereka, dan ketiga pria itu tersenyum aneh. Adapun Musang di belakang ketiga orang ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, kapan ketiga wanita ini akan menjadi begitu tak tahu malu? Sel-sel darah di luar perbatasan sudah lama marah, tetapi dia tidak berani masuk, terutama pada saat ini, perbatasan penuh dengan kabut hijau aneh ini, bahkan dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Apakah kamu akan masuk atau tidak? Namun, Sui Wan Qi berteriak pada mereka yang menjaga perbatasan. Seorang penjaga berkata dengan canggung, Sui Wan Childe, racun ini terlalu aneh untuk kita dekati. Apa itu? Bukankah itu gas hijau? Terlebih lagi, sulit untuk tidak membuka penutupnya, tetapi saya khawatir racunnya tidak akan bekerja. Semua jenis bujukan di mulut Sui Wan lebih takut pada racun daripada siapapun di hatinya. Tapi ini bukan idiot, belum lagi orang yang bisa berkorban untuk keluarga sedarah kapan saja. Jadi orang-orang ini acuh tak acuh, tetapi meskipun demikian, gas hijau ini dapat menembus ke perbatasan. Sekelompok orang yang menjaga perbatasan tidak tahu sampai tiba-tiba tangan seseorang berubah menjadi hijau, dan kemudian gatal di sekujur tubuh, berteriak. Dengan cara ini, perbatasan tidak akan pecah dengan sendirinya, dan sel-sel darah akan dengan cepat mundur ke kejauhan, menatap jalan napas orang-orang yang menggaruk itu, bagaimana situasinya. Kemudian Sui Yun melihat 3 orang Nangong yang bergegas keluar dan langsung menyelesaikan orang-orang ini. Akhirnya, hanya Sui Wan yang tersisa. Bagaimana? Racun kita sangat kuat. Tianbing bangga akan hal itu, dan Nangong Yan bahkan lebih gila, kamu yang mengubah alam dewa seperti ini. Sui Wan berkata dengan marah, saya tidak percaya. Kamu bisa menyakitiku di udara. Dengan itu, Sui Wan mengumpulkan telapak tangan di kejauhan, dan teknik telapak tangan api, boom, terbang keluar, begitu tiba di lokasi 3 orang yang dinangong. Perubahan mendadak ini mengejutkan ketiga orang itu, dan musang itu tiba-tiba tumbuh lebih besar, dengan cepat mengambil ketiga orang itu dan menghilang di tempat aslinya. Bagaimana dengan orang? Sui Wan berkata ketika dia tidak menemukan jejak seorang pria. Dalam keadaan beku itu, kekuatan orang-orang terkejut, darah Yuan Childe, mereka melarikan diri. Lolos? Bagaimana Anda bisa melarikan diri? Sui Wan baru saja melihat bayangan hitam, dan kemudian tidak melihat apa-apa. Bagi orang-orang close up itu, mereka tidak melihat dengan jelas sama sekali, hanya merasakan embusan angin, dan kemudian ketiganya menghilang. Ini membuat Sui Wan sangat marah, dan kemudian satu persatu mengeluarkan jarum penyegel roh di tubuh mereka, dan kemudian menatap, apa yang kamu begitu bodoh? Temukan mereka untukku. Iya. Para penjaga buru-buru pergi mencari mereka, tetapi ketika mereka memikirkan kengerian mereka, mereka sengaja melambat dan tidak ingin menemukan mereka bertiga. 3 orang Nangong Yan, yang telah meninggalkan gunung untuk waktu yang lama, dibawa ke hutan lebat, dan musang menurunkan ketiga orang itu dan kemudian pulih ke bentuk kecil. Itu anak kucingnya. Nangong Yan berjongkok dan melihat penampilannya yang kecil dan tertawa, sementara Tianbing tersesat. Sayangnya, kita terlalu lemah untuk menjatuhkan orang itu. Sebaiknya kita membantu gadis Nangong menemukan platform batu dulu, kata Burning King. Ya, tapi menurut Hari, platform batu ada di gua yang dingin, dan tidak ada yang berani mendekatinya. Tianbing dengan hati-hati meninjau berita hari ini dan bergumam. Nangong Yan berkata, saya akan mencoba merasakannya.
Pada saat ini, Nangong Yan menutup matanya, dan kemudian mutiara dingin di depannya terbang dan mengelilinginya. Ini adalah cara yang bagus untuk membakar mutiara dingin, hijau. Tian Bing menjelaskan, dan Wo Qingqing menarik napas ketika dia mendengar ini, sulit untuk tidak menjadi mutiara dingin ini, 10.000 tahun yang lalu? Iya. Tian Bing mengangguk. Adapun Wo Qingqing, dia ragu-ragu. Saya mendengar bahwa tuan saya mengatakan bahwa 10.000 tahun yang lalu, adik perempuan bela diri Lindi, juga bernama Nangong, adalah pemilik Tian Hansu ini. Kata-kata ini membiarkan Tian Bing Lang selanjutnya, tidak bisa begitu pintar. Apa? Burning Qingqing curiga, dan Tian Bing menatap manik-manik itu untuk waktu yang lama dan berkata, ketika leluhur melihat manik-manik itu, dia mencari gadis Nangong, seolah-olah dia akrab dengan manik-manik itu. Ketika membakar Qingqing mendengar ini, dia berkata, saya masih bisa menggunakan keajaiban gerbang Tian Shui. Tidak bisakah dia benar-benar melihat aliran air gerbang Tian Shui? Dia sudah ada di sana sedikit. Dia tahu nenek moyang kuno aliran air. Tian Bing ramah, dan Wo Qingqing berharap untuk mengatakan, kalau saja kita bisa menemukan leluhur kuno aliran air, maka gerbang Tian Shui kita akan menjadi lebih kuat. Semua orang berpikir begitu, tetapi sejak hilangnya leluhur Shui, belum ada kabar tentang dia. Seru Tian Bing. Biru dan hijau menyala berkedip, kita bisa mengetahuinya dari nenek moyang kita. Dia tidak mau mengatakannya. Kami tidak bisa menahannya. Tian Bing tertekan di sana, dan Nangong yang tiba-tiba membuka matanya, saya merasakannya. Apakah itu? Tian Bing senang untuk Nangong Yan, dan Nangong Yan Ensheng membawa semua orang ke sana. Untuk Lin Tian, dia berdiri di puncak Gunung Fengxian saat ini, dan di puncak ini, dia dapat melihat bahwa ada kabut di sekitar, data itu seharusnya ini. Pada saat ini, Lin Tian merasakan kilatan napas lewat, dan Lin Tian balas tersenyum, mau pergi. Mimpi. Lin Tian menginjak pedang langit darah dan mengejar, lalu bergegas ke kabut. Pada saat ini, ada pedang terbang di depan, dan seluruh tubuh pedang itu berwarna biru, bahkan memancarkan cahaya biru di kabut. Lin Tian melihat pedang itu dan tertawa, pedang Tianhai, jangan lari. Pedang Tianhai, senjata suci, sangat terkenal 10.000 tahun yang lalu. Saya hanya tidak tahu mengapa itu muncul di sini. Tapi Lin Tian menemukannya sekarang. Secara alami, dia tidak akan membiarkannya lolos. Ketika dia semakin dekat dengannya, dia menggunakan seni mengendalikan segalanya untuk mengendalikan pedang satu persatu. Saya melihat pedang itu mulai berjuang, dan tiba-tiba seekor naga air besar terbang keluar dari pedang dan menembak Lin Tian. Lin Tian dengan cepat menghindar, dan tertawa, dia sangat memberontak. Selesai berkata, tangan Lin Tian membuat kepunahan virtual, dan kemudian dia memainkan kekuatan melawan pedang laut, yang berguling di udara dalam sekejap. Lin Tian meraih pedang Tianhai, dan pedang itu berjuang dengan panik, mencoba melepaskan diri dari Lin Tian. Lin Tian tertawa, katakan padaku mengapa kamu ada di sini. Pada hari itu, pedang laut mengeluarkan suara mendengung, dan Lin Tian menutup matanya dan bisa merasakan jiwa pedang itu. Jiwa pedang berubah menjadi bayangan biru air wanita itu, dan ketakutan, kamu, siapa kamu? Saya. Anda adalah pria yang tidak bisa menolak. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Anda. Jiwa pedang bisa merasakan kengerian Lin Tian. Melihat ketakutan jiwa pedang, Lin Tian tersenyum, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Apa yang Anda inginkan? Jiwa pedang itu gelisah, dan Lin Tian bertanya, di mana tuanmu, Kaisar Laut Pedang? Mengapa Anda di sini? Kamu kenal mantan tuanku? Jiwa pedang terkejut, dan Lin Tian mengenang, Kaisar Laut Pedang adalah salah satu kaisar pedang terkuat di Laut Cina Timur. Di antara mereka, pedang Laut Langit adalah senjata ajaib yang dia gunakan. Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Aduh. Jiwa pedang hilang, tetapi Lin Tian penasaran, katakan, bagaimana kabarnya? 5.000 tahun yang lalu, saya kehilangan kontak dengannya. Ketika saya bangun, saya berada di gunung. Saya pikir dia akan datang kepada saya, tetapi 5.000 tahun kemudian, dia tidak muncul, jadi saya lari dari tempat saya disegel. Segel tempatmu? Iya, itu di gunung. Jiwa pedang menjelaskan bahwa Lin Tian ingin tahu tentang apa yang ada di gunung dan mengapa pedang Tianhai disegel di sana. Dengan rasa ingin tahu, Lin Tian memegang pedang Tianhai di tangannya, dan kemudian kembali ke gunung. Kemudian dia mengumpulkan darah Tianjian dan membiarkan Tulong Dun membawanya ke gunung. Ada arai di gunung, dan Lin Tian melewati arai secara langsung. Ada beberapa jimat aneh di dinding bagian dalam susunan ini, dan sarungnya dimasukkan ke dalam batu. Sarung ini milik pedang Tianhai. Ketika pedang Tianhai berada jauh dari sarung ini, pedang itu bergetar hebat. Saat berikutnya, sarungnya mencambuk, terbang keluar dari batu, dan kemudian menutupi pedang Laut Langit. Lin Tian menatap jimat di sekitarnya dan bertanya-tanya, mengapa menyegelmu di sini? Pedang Laut Langit mengeluarkan suara mendengung, seolah-olah sedang mengeluh. Lin Tian tidak mengerti. Dia hanya tahu jimat ini yang bisa membuat pedang tidur. Tapi siapa itu? Biarkan pedang tidur. Apakah itu Kaisar Laut Pedang? Lin Tian tahu bahwa orang yang paling mungkin menemukan pedang ini adalah pemilik pedang Tianhai.
Tetapi Lin Tian bertanya-tanya mengapa pedang ini terutama disegel oleh Kaisar Laut. Ketika Lin Tian bingung, nafas datang dari terowongan dalam kegelapan. Lin Tian melihat ke masa lalu dan melihat seorang pria muda keluar. Ketika pemuda itu melihat Lin Tian, dia tampak aneh. "Siapa Anda? Mengapa kamu menyentuh pedang ini? Apakah kamu tahu pedang itu?" Lin Tian menatap pemuda itu dan menatap pemuda itu pada saat bersamaan. Pria muda itu mengenakan jubah biru, dan kultivasinya berada di tengah gangguan. Selain itu, rambutnya menutupi separuh wajahnya, dan wajahnya, yang terungkap, memandang Lin Tian dengan aneh dan berkata, "Tentu saja aku tahu itu. Apakah kamu tahu siapa yang menyegelnya di sini?" Lin Tian bertanya, tetapi pemuda itu sedikit tidak senang. "Pedang ini dijaga oleh sebuah keluarga." "Keluargamu?" Lin Tian saling memandang dengan rasa ingin tahu, dan pemuda itu berkata, "Ya, keluarga pedang." Mendengar keluarga pedang, Lin Tian bertanya, "Apa hubungan antara Kaisar Laut Pedang dan kamu?" "Tuan Jianhai adalah jenius dari keluarga pedangku." Pria muda itu berkata dengan bangga. Setelah mengkonfirmasi hubungannya, Lin Tian bertanya, "Mengapa pedang ini disegel di sini?" Pemuda itu ingin mengatakan, tetapi dia memikirkan sesuatu yang lain dan berkata, "Mengapa saya harus memberitahu Anda? Aku bisa mengguncang pedang, kenapa kamu berkata?" Lin Tian, memegang pedang, menari di sana seolah-olah dia adalah tuannya. Pemuda itu benar-benar terkejut dan menatap Lin Tian dengan aneh. "Namaku Jian Xuanfei, murid generasi ke-48 dari keluarga pedang. Adapun mengapa pedang disegel di sini, hanya patriark kita yang tahu. Saya hanya bertugas mengamatinya dari waktu ke waktu." "Pengamatan?" Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Jian Xuanfei berkata, "Sejak keluarga pedang kami menetap di dekatnya, kami telah mengirim orang untuk melihat pedang sesekali, dan akulah yang bertanggung jawab untuk mengawasi pedang dalam beberapa tahun terakhir." "Penyelesaian? Apakah Anda pindah ke sini dari Laut Timur?" Lin Tian ragu, dan Jian Xuanfei berkata, 5.000 tahun yang lalu, kami datang ke sini, dan generasi selanjutnya, kami semua, tinggal di Gunung Peri ini." Lin Tian berkata, "Gunung Fengxian, meskipun tempat yang bagus, tidak cocok bagi siapapun untuk bertahan hidup di sini. Saya tahu bahwa hanya mereka yang memiliki akar spiritual tingkat harta karun atau bahkan akar spiritual tingkat saint yang dapat melangkah ke Gunung Fengxian, jika tidak mereka akan dihancurkan oleh roh kuat Gunung Fengxian." Jian Xuanfei sangat jelas. "Terus Anda? Ketika orang-orang kita lahir, begitu akar spiritual menentukan kualitas tingkat harta karun atau kualitas tingkat suci, mereka akan tinggal di sini, dan yang lain akan dikirim, atau mereka akan lahir dan mati." Lin Tian tidak tahu bagaimana menggambarkan Jian Xuanfei, tetapi dia berkata kepada Jian Xuanfei, bahwa aku menemui patriarkmu. "Mengapa? Kamu tidak menginginkan pedang ini?" Lin Tianwen berkata, dan Jian Xuanfei ragu-ragu, "Ini. Ayo pergi." Jian Xuanfei harus pergi dari sini dan pergi ke area Gunung Fengxian, yang termasuk dalam area sihir. Tetapi orang-orang dari keluarga pedang tinggal di ngarai gunung yang dalam, dan ada formasi di sekitar ngarai untuk mencegah orang luar mengganggu. Ketika Lin Tian dipimpin oleh Jian Xuanfei dan masuk ke dalam, dia dapat melihat bahwa keluarga pedang adalah Xing Dingwang, dan sekilas, itu adalah akar spiritual tingkat harta karun atau akar spiritual tingkat suci. Kalian pendekar pedang benar-benar luar biasa. Lin Tian harus mengaguminya. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya mengapa keluarga pedang menetap di sini. Ketika Jian Xuanfei hendak membawa Lin Tian menemui sang patriark, sekelompok orang jatuh. Pemimpinnya seumuran dengan Jian Xuanfei, tetapi karakternya benar-benar berbeda, dan dia suka bermasalah dengan Jian Xuanfei. "Apa maksudmu dengan Jian Xuanfei? Bawa orang luar ke lembah kita. Apakah kamu lupa aturan keluarga pedang kita?" Pria itu menatap tajam ke arah Jian Xuanfei. "Jian Jinshan, ada yang harus kulakukan. Saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda." Jian Xuanfei ingin membawa Lin Tian menemui sang patriark, jadi dia mengatakan ini. Jian Jinshan, generasi yang sama dengan Jian Xuanfei, bahkan di keluarga pedang, disebut murid yang paling menonjol. Pada saat yang sama, banyak orang suka membandingkannya. Tetapi sang patriark lebih memilih Jian Xuanfei, yang membuat Jian Jinshan sangat kesal dan selalu suka mengganggunya. Pada saat yang sama, terutama ketika Lin Tian dibawa oleh orang luar, Jian Jinshan mengambil kesempatan untuk tersenyum dan berkata, "Kamu tidak bebas, aku bebas." Setelah itu, Jian Jinshan melepaskan aliran udara emas, yang langsung menyelimuti sisi Lin Tian. Dia mencibir, "Wah, sebaiknya kamu tidak bergerak, atau kamu, tubuh budidaya ramuan emas, dapat membiarkanmu terbang dengan satu pikiran." Pelayan kecil di sekitar Jian Jinshan tertawa, dan Jian Xuanfei berkata, "Jangan lakukan apa-apa. Jian Xuanfei, jika kamu memiliki benih, kamu bisa memukulku. Tapi dalam keluarga, siapapun yang memulai lebih dulu akan dihukum." Jian Jinshan makan di Jian Xuanfei dan tidak berani memulai, jadi dia menertawakannya. "Jian Xuanfei tidak bisa bantu tapi marahi, tercela." Jian Jinshan tertawa, dan masih menertawakan Lin Tian. "Wah, hari ini aku harus berterima kasih, atau orang ini akan mengabaikanku."
Siapa tahu Lin Tian melihat udara yang berkedip di sekitarnya dan bertanya, apakah menurutmu aku pengganggu? Wah, apa? Tidak bahagia? Tidak mungkin. Siapa yang bisa membuatku lebih baik darimu? Jian Jinshan menggoda Lin Tian sambil berbicara. Semakin banyak penonton, terutama ketika mereka melihat orang luar lainnya, mereka semua bertanya-tanya, siapa pria ini? Hanya Jindan yang akan datang ke rumah pedang kita. Apa dia tidak tahu bahwa kita pendekar pedang paling tidak menyukai orang luar? Mungkin dibawa oleh Jian Xuanfei. Ini pertunjukan yang bagus. Ketika orang-orang membicarakannya, Jian Xuanfei menatap langsung dan berkata, apakah kamu sudah cukup bermain? Tidak, aku tidak bisa bermain cukup. Jian Jinshan berkata, menambahkan bidang atmosfer, dia ingin membunuh Lin Tian, orang asing yang rendah hati, di depan Jian Xuanfei. Tetapi Lin Tian memandang pedang Xuanfei dan berkata, kamu tidak bisa melakukannya, tetapi bisakah aku melakukannya? Anda? Pedang Xuan terbang tercengang untuk turun, belum menanggapi untuk datang, pedang Jinshan itu benar-benar mengejek, wah, bagaimana? Apakah Anda ingin melawan? Jian Xuanfei tidak berpikir Lin Tian akan mengatakan hal seperti itu, tetapi para penonton terus menggoda. Wilayah emas ini, sedikit gila, bahkan dengan tantangan pedang Jinshan. Maka dia akan tahu betapa mengerikannya Jian Jinshan. Jian Jinshan berpikir bahwa dia sangat kuat. Dia masih mencubit semut ketika berhadapan dengan seseorang di Jindanjing, jadi ladang gas yang kuat ditambahkan ke Lin Tian. Dia berpikir bahwa Lin Tian bisa berlutut dan memohon belas kasihan. Namun, ketika ladang gas yang kuat ini jatuh pada Lin Tian tidak hanya baik-baik saja, tetapi juga membuat tembok di sekitar Jian Jinshan. Jian Jinshan, yang masih sombong, tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah saat melihat tembok ini. Benar saja, pada saat berikutnya, Jian Jinshan diikat oleh dinding, yang tak terhitung jumlahnya di mana-mana, tidak bergerak, dan tidak ada ruang untuk aktivitas. Semua orang di tempat kejadian bodoh, dan Jian Xuanfei memandang Lin Tian dengan aneh. Ayo pergi. Lin Tian terlalu malas untuk bermain dengan badut seperti itu. Dia meminta Jian Xuanfei untuk menemukan pemimpin klan mereka. Jian Xuanfei kemudian kembali ke akal sehatnya dan buru-buru memimpin Lin Tian ke depan, tetapi dia berpikir, siapa dia? Dia sangat mengerikan. Orang-orang juga pertama kali melihat alam emas yang begitu mengerikan, mereka ingin tahu tentang apa itu Lin Tian. Dia bukan akar roh kudus, kan? Bahkan akar roh kudus tidak dapat menghasilkan sihir bumi yang begitu kuat. Itulah keajaibannya. Itu pasti suci. Iya. Pada saat ini, dinding bumi kehilangan kekuatannya yang terus-menerus dan sedikit dihancurkan oleh Jian Jinshan sampai menghilang sepenuhnya untuk waktu yang lama. Jian Jinshan berlari keluar dan menatap orang-orang dengan marah. Bagaimana dengan orang? Baiklah, pergilah ke Gua Patriark. Beberapa orang yang baik hati berkata, yang lain juga mengangguk, dan Jian Jinshan mendengar omelan seperti itu. Setelah itu, bagaimana saya harus membersihkannya? Setelah itu, Jian Jinshan akan membawa orang bersamanya. Untuk Lin Tian dan Jian Xuanfei, mereka sudah datang ke Gua Jianjia, tempat sang patriark melukis. Saya hanya dapat melihat bahwa patriark terlihat seperti 60 atau 70, dan alisnya agak putih. Pakaiannya juga terbuat dari pedang kecil. Pada saat yang sama, mereka memancarkan cahaya biru lemah, yang terlihat tidak biasa. Xuanfei, bukankah kamu pergi melihat pedang? Bagaimana saya bisa membawa orang luar? Sang patriark, jelas, tahu apa yang terjadi di luar dan bertanya. Jian Xuanfei hanya ingin bicara. Lin Tian bertanya, siapa namamu? Sang patriark menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu katakan barusan? Aku bertanya padamu, siapa namamu? Wah, aku belum pernah melihat pemuda yang begitu kasar. Kata patriark sambil tersenyum masam. Di satu sisi pedang, Xuanfei buru-buru berkata, patriark, dia mengeluarkan pedang laut langit. Senyum patriark berangsur-angsur menghilang, bukannya wajah kaget. Tepatnya, dia tidak mengharapkan orang luar untuk mengeluarkan pedang. Bisakah Anda memberitahu saya siapa Anda dan mengapa pedang itu disegel di sana? Lin Tian mengeluarkan pedang laut langit dan bertanya. Sang patriark kembali menatap Lin Tian untuk waktu yang lama. Bisakah aku melihat pedang itu? Iya. Pada saat ini, Lin Tian mengeluarkan pedang, dan patriark ingin melihatnya, tetapi pedang Tianhai ini, yang telah memilih Lin Tian, tidak akan membiarkan orang lain menyentuhnya dengan santai. Oleh karena itu, pedang mengikuti Lin Tian sampai mati. Tidak peduli bagaimana patriark ingin mengambilnya, pedang tidak akan lewat. Ini membuat patriark tidak punya pilihan selain menyerah. Sepertinya pedang ini telah memilihmu. Katakan. Lin Tian menatap patriark, dan patriark menarik napas dalam-dalam. Aku adalah patriark keluarga pedang. Aku tidak tahu namamu. Aku, Lin Tian, leluhur Tian Shuimen. Lin Tian menyimpulkan asalnya dalam sebuah kalimat, dan pedang itu terbang ragu, Tian Shuimen. Sekolah ini sangat familiar. Aliran air, pernahkah Anda mendengarnya? Pernahkah Lindi mendengarnya? Kata-kata Lin Tian, biarkan pedang terbang untuk menatap, apakah itu Tian Shuimen yang menurun? Sekarang Tian Shuimen, saya mengambil alih, jadi saya adalah leluhur mereka.
Lin Tian tidak menjelaskan banyak, tetapi mengatakannya secara langsung. Setelah terbang di atas pedang, dia tiba-tiba menyadari dan menatap pedang itu dan berkata, rahasia ini hanya diketahui oleh para pemimpin dari semua generasi, jadi jika kamu tidak mengatakannya, aku hanya bisa mengalahkanmu dan membiarkanmu mengatakannya. Kata-kata Lin Tian membuat Jian Xuanfei tercengang, dan dia berpikir, jika dia tidak setuju, dia akan melakukannya. Bukan Lin Tian yang ingin melakukannya. Lin Tian yang ingin mengetahui rahasianya, tetapi pihak lain tidak ingin mengatakan bahwa dia hanya bisa menggunakan kekuatannya untuk memaksa pihak lain. Pedang ini terbang tetapi tiba-tiba tersenyum, anak muda, bagaimana mengatakannya, prestasi saya lebih tinggi dari Anda. Di Gunung Fengxian, kultivasi tidak dapat melebihi keadaan terganggu. Bahkan jika Anda dapat menekannya lagi, Anda hanya dapat menggunakan kekuatan keadaan terganggu sekarang. Selain penuh semangat dan memiliki lebih banyak taktik daripada yang lain, tidak ada yang istimewa dari bagian di luarnya. Kata-kata Lin Tian membuat pedang terbang untuk menangis dan tertawa, anak muda, bahkan jika saya dipisahkan dari kekuatan situasi penuh, itu sudah cukup untuk membuat Anda kekalahan situasi emas. Oh, lalu jika saya memenangkan Anda akan memberitahu saya, bagaimana? Lin Tian ingin tahu jawabannya sekarang. Lalat pedang ragu-ragu untuk tersenyum, tanpa diduga kamu bisa mengambil pedang ini, maka kamu bisa mempertimbangkan untuk mencoba susunan pedang dari keluarga pedang kita, jika kamu bisa mendapatkan persetujuan dari susunan pedang, maka aku akan memberitahumu. Susunan pedang. Ya, susunan pedang yang dibuat oleh penguasa pedang laut hari itu. Dikatakan bahwa mereka yang bisa keluar dari susunan pedang bisa mendapatkan biografi sebenarnya dari master pedang laut, yang juga setengah dari muridnya. Mata Lin Tian langsung cerah. Jadi, kita bisa menemukan apa yang tersisa di dalamnya. Ya, tapi susunan pedang yang dibuat oleh Kaisar Laut Pedang sangat kejam. Hingga saat ini, tidak ada yang bisa menerobos. Apakah Anda yakin ingin pergi? Lin Tian tidak banyak bicara, di mana itu? Pada saat ini, pedang terbang untuk mengeluarkan sebuah kotak, dan kotak itu tembus cahaya. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa ada beberapa pedang terbang di sekitar. Ada di sini? Lin Tian menatap ruang ajaib dan bertanya, ya, katanya. Lin Tian tidak sopan. Ketika dia melompat, dia memasuki susunan pedang, dan pedang itu terbang untuk meletakkan kotak itu di tanah. Ada kabut di kotak itu, dan tidak ada cara untuk melihatnya. Pemiliknya, apakah dia akan baik-baik saja? Tiba-tiba, Jian Xuanfei sedikit khawatir. Wajahnya berat. Aku tidak bisa melihatnya. Kemudian Jian Jinshan berteriak di luar gua, Tuan. Begitu Jian Shangfei mendengar suara itu, dia sakit kepala. Hentikan dia, dan jangan biarkan dia masuk dan menggangguku. Iya. Jian Xuanfei berkata, dan berjalan keluar dari sini, dan lalat pedang menatap susunan pedang, menunjukkan ekspresi curiga, dia bisa mengguncang pedang, seharusnya bisa melihat pikiran yang ditinggalkan oleh Kaisar Laut Pedang. Untuk Lin Tian, begitu dia bergegas ke ruang sihir, dia melihat pedang berterbangan, dan mereka berjalan-jalan. Arai Laut Pedang. Melihat ini, Lin Tian mengenali susunan pedang sekilas, dan kemudian mengeluarkan pedang Tianhai. Pada saat ini, formasi pedang di sekitarnya berubah.